Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk acara Sekolah Minggu Anak secara online. Bagaimana kabarnya? Yang di timur, yang di barat, yang di tengah? Sukacita semua, semua diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sampai siapa yang belum mandi? Ayo, cepat-cepat. Ya, kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, yaitu kita dapat melihat matahari, dapat melihat Bapak Ibu kita, bisa melihat apa? Bantal kita. Terima kasih Tuhan, saya bisa mencelikkan mata saya. Kita berdoa untuk karya-karya Tuhan kepada kita. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu saat ini. Kita akan pujikan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan apabila kita sudah bisa melihat, mencelikkan mata. Terima kasih Tuhan. Untuk mengawali sekolah minggu saat ini, kita akan berdoa. Tangan dilipat, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kiranya Tuhan berikan bimbingan untuk dapat mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami manusia penuh dosa, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum membaca kitab suci,
kita mau belajar lagu pujian saya beri judul Dino Minggu. Itu lagunya kayak gundul-gundul pacul, tapi liriknya bisa dilihat nanti di layar, kita nyanyi belajar bersama-sama. Oke? Siap? Mari, musik. Iki dina apa? Dina Minggu. Kowe arep ngopo? Sekolah minggu ing Gereja Jewelar kene. Sowan Gusti Yesus ingkang paring berkah. Iki dina apa? Dina Minggu. Kowe arep ngopo? Sekolah minggu ing GKJ Welar kene. Sowan Gusti Yesus ingkang paring berkah. Nah, itu lagu baru kita belajar besok lagi. Sekarang yang punya Alkitab dipersiapkan. Alkitabnya kita akan baca dari kitab Yosua 3. Yosua 3 kita akan baca ayat 7 sampai 17. Yosua 3 kita akan baca ayat 7 sampai 17. Saya bacakan ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan membesarkan namamu di mana di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Arabia itu, yakni laut asin, terputus sama sekali.
Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, demikian bacaan kita adik-adik. Adik-adik masih ingat kalau minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Ceritanya itu tentang ada ular, ada tongkat, ada apa lagi? Ada loh batu. Nah, itu ceritanya tentang Musa. Musa mempunyai tongkat yang untuk apa? Membelah laut. Itu atas perintah Tuhan. Musa diberi tongkat bisa berubah menjadi ular. Musa juga diberikan 2 loh batu. Nah, adik-adik, 2 loh batu itulah yang dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, yaitu dimasukkan ke dalam peti yang dibawa bangsa Israel dapatnya dari mana? Dari Gunung Sinai kemarin sampai dibawa ke dibawa tanah Kanaan. Dan hebatnya lagi adik-adik, Musa yang tetap setia ya. Cerita kemarin kan tetap setia. Walaupun bangsa Israel itu marah-marah terus, ngomel-ngomel sama Musa, tetapi Musa tetap setia menjalankan perintah Tuhan, mengantarkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yang disayangkan, walaupun Musa sudah tahu bahwa besok itu tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi Musa tetap menjalankan perintah dari Tuhan. Nah, minggu ini kita akan mendengar cerita tentang pengganti Musa yang masuk ke tanah Kanaan. Kalau dulu itu Musa membelah laut Teberau, sekarang Yosua yang diperintahkan Tuhan untuk mengantarkan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Loh, kok bisa Yosua? Kok yang dipilih Yosua? Nah, Yosua ini adik-adik adalah orang yang paling dekat dengan Musa, yaitu kemana-mana Musa itu dia ikut. Dia itu sebagai apa? Mungkin kalau sekarang itu pembantu, ajudan. Jadi Tuhan memilih Yosua karena Yosua pasti akan meneladani Musa, yaitu tentang setia. Nah, sekarang adik-adik, Tuhan memberikan tanda bahwa Yosua itu juga disertai oleh Tuhan, yaitu walaupun yang dibelah Yosua dari bacaan tadi adalah sungai Yordan. Tetapi yang terpenting di sini adik-adik adalah semua menyadari semua adalah bantuan dari Tuhan, bukan Yosua yang berkuasa, tetapi Tuhan yang menyertai lewat apa adik? Lewat tadi tabut perjanjian. Itu tanda bahwa Tuhan menyertai, memberkati bangsa Israel. Bagaimana tadi caranya? Tabut perjanjian harus berjalan paling depan. Ya, atau bacaan kita tadi berjalan paling depan. Jadi tabut itu diangkat oleh para imam, yang boleh mengangkat itu hanya para imam, tidak ada yang lain. Diangkat sampai di tepi sungai Yordan, dan waktu para imam itu menginjak air, sungainya terbelah. Wah, yang sampai tinggi. Kalau kemarin yang dibelah Musa kan laut, jadi langsung biak gitu, kiwa tengen. Tapi sekarang yang dibelah adalah sungai. Jadi yang dari aliran yang dari atas itu tetap tinggi terus, yang ke bawah menjadi kering.
Nah, setelah bangsa Israel menyeberang semua, nah termasuk juga bangsa Israel ini adik-adik, bangsa yang baru, bangsa yang mungkin anak-anak yang muda, masih anak-anak yang kecil. Jadi yang lahirnya itu di padang gurun, yang lahirnya itu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Jadi termasuk orang-orang baru, orang-orangnya masih menjadi percaya setelah oh aku nggih mben diceritani bapak kuwi, katane bapak kuwi nggih mbeni nyebrangi laut Tiberau dengan berjalan kaki, tidak tenggelam. Nah, sekarang diulangi dengan Tuhan bahwa kamu pun bisa menyeberangi air tanpa tenggelam. Nah, Tuhan memberikan apa dari mengulangi, meyakinkan bahwa Tuhan besertamu, masih beserta bangsa Israel. Nah, setelah semua bangsa Israel sampai menyeberangi sungai Yordan, lewat semua, sungai itu pun terhubung kembali, mengalir kembali. Itulah ajaibnya Tuhan memberikan suatu tanda, memberikan suatu mujizat kepada bangsa Israel. Nah, sekarang bagi kita adik-adik, walaupun adik-adik itu masih kecil, walaupun adik-adik itu masih belajar, semuanya harus berfokus pada Tuhan. Misalnya saja, aku belajar, aku pintar, yang nomor satu adalah Tuhan. Jadi belajar, kalau aku pintar, ku persembahkan untuk Tuhan. Kalau aku bisa bisa menjadi dokter, nah itu pun semuanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan akan selalu mengiringi, memberkati adik-adik dalam perjalanan menjadi dokter, dalam perjalanan adik-adik mencapai cita-cita. Pasti Tuhan memberkati kalau adik-adik mengedepankan Tuhan. Jadi tabut perjanjian itu ada di depan adik-adik. Jadi jangan sampai tabut perjanjian itu ditinggalkan. Wis Gusti kosek weh, sementing aku belajar mempeng, goleki ilmunya nggone Google, wis ngerti kabeh. Engko aku mesti jadi dokter. Belum tentu, karena Tuhan tidak dibawa oleh adik-adik. Adik-adik kalau mau menjadi kalau tadi dokter, sekarang menjadi seorang penerbang. Wow, menjadi penerbang apakah harus menjadi seorang tentara dulu? Tidak. Menjadi penerbang boleh seperti kalau mau naik mobil, naik motor. Kalau bisa sudah ada lisensi, ada izin, bisa. Nah, itu. Nah, itu semua adalah dapat dicapai apabila Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang berjalan di depan adik-adik. Loh, kok bisa berjalan? Lah Tuhan tidak kelihatan, Mas. Tuhan itu kalau adik-adik dipilih Tuhan, orang yang telah dibaptis, nah orang yang telah dibaptis itu sudah dipilih Tuhan. Hei anakku, aku akan menyertai kamu. Nah, itu adalah tanda bahwa adik-adik sudah menjadi tabut perjanjian Tuhan. Kalau adik-adik menerima itu terus, digumulkan terus, dipikirkan terus, pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan umpamane, Tuhan iki aku arep jotos kancaku sing nakali aku kae entuk ora to? Pasti Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan pasti tidak akan mengizinkan adik-adik berbuat jahat. Karena berbuat jahat sama dengan merosokkan kita lebih dalam ke dalam dosa. Tuhan, aku ki lali nggih bengi ora sinau, aku njaplak boleh to? Ndak to? Tuhan mengingatkan, itu salah kamu sendiri, kamu kemarin tidak belajar. Makanya hasilnya hanya 5 ataupun hanya 4, terimalah. Nah, Tuhan pasti akan mengingatkan kita untuk selalu berjalan di tempat Tuhan. Tuhan pasti tidak menginginkan anak-anaknya
umatnya untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, adik-adik, simpanlah tabut perjanjian Tuhan itu di dalam hati adik-adik, sehingga Tuhan akan selalu memberkati adik-adik di sepanjang hidup adik-adik sampai akhirnya, sampai berkesudahan. Kita berusaha, kita menjaga Tuhan menjadi nomor satu di depan kita, to be number one, supaya kita selalu mendapat berkat Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, itu cerita saya tentang Yosua, tentang bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan. Sekarang kita akan melakukan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya yang sudah dikasih uang oleh bapak atau ibunya. Bisa dimasukkan amplop, terus dikasihkan bapak ibu nanti atau guru-guru sekolah minggu, dimasukkan ke kantong, ke kotak di gereja, atau dititipkan bapak atau dititipkan saudara kakak, atau ada petugas yang pokoknya yang datang, "Mas, titip ora Mas?" Nah, bisa nanti dibawa oleh ibunya. Nah, itu persembahan akan dilakukan, kita iringi dengan lagu pujian Yesus dalam rumahku. Kita pujikan satu kali dalam versi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya. Kita akan berdoa untuk firman kita dan doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Pimpin kami, ajarkan kepada kami untuk selalu menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami masih kecil, kami masih anak-anak, tetapi kami percaya apabila Tuhan memilih kami, Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami selama kami ada. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang berisi uang, kiranya Tuhan berkati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sholat minggu saat ini, kita akan pujikan pujian Sing Sabar Lan Mantep. Sabar
swarga. Selamat berminggu, Tuhan memberkati.